Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke pembahasan reading selanjutnya. Ini adalah materi pronoun reference. Pronoun reference ini salah satu soal yang selalu saya kerjain pertama, karena saya yakin banget dengan mengerjakan ini, saya kemungkinan benarnya itu sangat besar, jadi saya nggak pernah pengen menyia-nyiakan soal yang gampang-gampang kayak ini. Kalian juga jangan sampai kalian skip atau nggak terjawab soal-soal yang gampang. Justru kalian harus mengerjakan yang seperti ini dulu. Nah, pronoun reference ini kita mencari pronounnya kembali kemana ya. How to identify the questions. Soalnya berbentuk kayak gini. The pronoun apa aja? Misalnya biasanya yang paling sering keluar adalah he, it, sama they. Pronoun he, it, atau they. In the line X, biasanya disebutin line keberapa, jadi kamu tinggal langsung ngeliat ke baris berapanya. Misalnya ke baris kelima, langsung cek kelima. Reverse to which of the following. Nah, ini kembali ke siapa? Misalnya kayak gini, kalau di bahasa Indonesia tuh kayak gini. Presiden dan wakil presiden pergi ke Istana Bogor. Di sana mereka mengadakan private conference. Nah, di sini mereka, soalnya kayak gini, kata mereka, pronoun mereka itu reverse kemana? Itu kembali kemana? Kalau dari kayak gitu kita bisa lihat ke kalimat sebelum pronoun D-nya itu ada sebelum D-nya. Berarti, oh D-nya ini milik si presiden dan wakil presiden. Jawabannya adalah kayak gitu. Kalau secara bahasa Indonesia kayak gitu ya. Terus, gimana sih cara jawabnya? Ya, pertama kamu harus cari pronounnya located di mana, dan kamu cari biasanya langsung ditemukan di kalimat sebelumnya. Tapi kan di TOEFL nggak mungkin segampang itu, kamu tetap harus pahami juga konteksnya dulu ya. Terus otomatis locate, di skimming dulu teksnya dan didapatkan misalnya pronounnya di mana. Terus kamu look before the pronoun of noun that agreed with the pronoun. Nah, kamu lihat juga pronoun setelah subjek setelah pronoun itu muncul, biasanya di sebelumnya, nggak mungkin cari di sesudahnya, bisa pusing, jadi carinya yang sebelumnya di teks-teks kalimat-kalimat kata-kata sebelumnya. Oke, dan try each of the noun in the context in place of pronoun. Nih, kalau misalnya kamu udah masih ragu, ya kamu cobain masukin kata-kata itu nyambung nggak sih di kalimat yang kamu yang kamu harus cari, yang menjadi soal, yaitu. Nah, yang keempat adalah eliminate. Eliminate the definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choice. Jadi kamu mulai ngurang-ngurangin yang nggak mungkin. Akhirnya kamu nemuin jawaban yang tepat. Tapi biasanya soal pronoun sih langsung tek-tek-tek ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi kamu lihat di sebelumnya aja biasanya udah dapet ya. Oke, kita coba ke contohnya ya. Nah, ini again ada contoh satu paragraf. Terus kamu the pronoun it. Nah, biasanya kalau nggak it, they, yang paling sering keluar tuh it. He biasanya kalau nggak he. Yang paling sering keluar sih it kalau sama they. The pronoun it in the line to reverse to. Pronoun it pada baris kedua itu kembali ke siapa sih? Untuk menggantikan kata apa sih? Kayak gitu ya. Pertama kita langsung cari di kalimat kedua. Ini maksudnya di baris kedua. Saat baris pertama, baris kedua. Berarti kita temukan it-nya ini ya. It is a big moon which allow farmers to ini tentang it is a bright moon which allows farmers to work late into the night for several nights. Nah, kamu nyarinya tuh di sebelumnya, kalimat sebelumnya kamu lihat kata-katanya. The full moon that occurs nearest the equinox of the sun has become known
as the harvest moon. Nah, ini adalah jawabannya, udah jelas. Full moon-nya itu disebut harvest moon. Berarti kita di sini membahas tentang harvest moon. Berarti it di sini adalah harvest moon. Kalau bisa kita masukin, harvest moon adalah bulan yang terang, bersinar terang, which allow yang bisa membuat para petani bekerja di malam hari. Oke, nah berarti jawabannya adalah si harvest moon. Oke, segampang itu untuk nyari it-nya di mana. Kita coba cari yang pronoun day ya. Pronoun day itu ada di ini nyampur lagi soalnya ya. Ada nggak deh? Oke, ini it lagi sih, ini yang kedua masih it lagi. Yang D kayaknya masih di bawah harus dicari dulu di setiap soal. Biasanya untuk cara kamu latihan pronoun-nya, biasanya di contoh-contoh soal cari benar-benar biasanya pilihannya kalau udah ada kata-kata the pronoun langsung buru-buru kerjain yang itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita coba nomor 2. The pronoun it in the line to reverse to. Nah, kita cari lagi, ada di, kita cari it, terus dia di line to juga. Berarti ini ya. It, it has grown in popularity. It-nya kembali siapa? Again, cari di setelahnya. Biasanya si pemeran inti yang berada di kalimat-kalimat atau kalimat yang berada di sebelumnya. Mardi Gras, which means the Fat Thursday in France, was introduced to American by French colonists in the early 18th century. From that time, it has grown. Apa sih yang udah bertumbuh in popularity, yang popularitasnya bertumbuh berkembang itu apa sih? Kita ngebahas apa sih ini? Oh, kita ngebahas Mardi Gras. Kalau misalnya French, enggak kan ya, in France ini cuma tempat doang. Sedangkan kita yang berkembang itu apa sih? Kalau misalnya at that time apalagi enggak. New Orleans apalagi New Orleans malah nggak ada di sini, adanya di setelahnya. Kalau New Orleans, yang benar adalah Mardi Gras. Biasanya pertanyaan pronoun itu kayak pilihannya tuh kayak langsung bisa di-eliminate gitu deh ya. Jadi kayak mostly sih rata-rata pada benar untuk pertanyaan ini. Oke, itu saja untuk soal tentang